Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati Marlina Lasimpala dari kelas AS 1B. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang saya dapat di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah, materi pertama yaitu menjelaskan tentang individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Pertama, individu itu ada dua, fisik dan juga psikis. Fisik ialah anggota badan atau panca indera, sedangkan psikis lebih berarah ke potensi batiniah, karena pada dasarnya psikis itu ada di dalam jiwa kita, misalnya emosi, sikap, dan perbuatan. Nah, ada pula 3 faktor penunjang kehidupan manusia. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama sandang, yang kedua pangan, dan yang ketiga itu papan. Nah, selanjutnya tenaga kejiwaan juga berupa cipta, rasa, dan karsa. Nah, menurut Ahmad Marimba pada tahun 1980, karsa itu meliputi kemampuan yang merupakan hasrat atau kemauan, sedangkan rasa meliputi kemampuan yang memberi sifat kesenangan ataupun ketidaksenangan. Sedangkan cipta adalah meliputi menciptakan hal yang baru atau bisa juga memecahkan permasalahan. Nah, keluarga ialah hal yang paling dekat dengan individu kita sendiri, tapi ada juga pengaruh keluarga terhadap anggota-anggotanya. Yang pertama merupakan status sosial ekonomi keluarga. Yang kedua, faktor keutuhan keluarga. Yang ketiga, sikap dan kebiasaan orang tua. Nah, selanjutnya masyarakat. Masyarakat itu adalah orang yang hidup bersama dan berada di antara manusia lainnya. Dibagi juga menjadi 2 masyarakat ini, ada masyarakat paguyuban dan juga masyarakat patembayang. Nah, masyarakat paguyuban ini adalah masyarakat yang masih memegang tradisi-tradisi, sedangkan masyarakat patembayang adalah masyarakat yang sudah modern dan sudah kurangnya memegang tradisi. Materi kedua yaitu pelapisan sosial, persamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan. Nah, pelapisan masyarakat ini adalah sejumlah individu yang mempunyai kedudukan yang sama menurut ukuran masyarakatnya berbeda dalam suatu lapisan. Nah, pelapisan sosial itu juga merupakan terjadi dengan sendirinya karena ada pengakuan kekuasaan dan wewenang itu terjadi dengan sendirinya juga. Melainkan juga ada yang terjadi dengan secara sengaja, karena itu sudah ditentukan dengan jelas dan tegas. Nah, pembagian sistem pelapisan menurut sifat ialah kasta Brahtamana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan juga kasta Sudra, dan kasta Patria. Nah, materi ketiga yaitu remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Nah, pembinaan dan pengembangan generasi muda ini berdasarkan pola pertama yaitu landasan ideal, landasan yang merupakan Pancasila, dan yang kedua landasan konstitusional yang berada di dalam Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga ialah landasan strategi atau GBHN, dan yang keempat adalah landasan historis atau Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan, dan yang kelima adalah landasan normatif atau etika, tata nilai, dan tradisi luhur yang hidup di dalam masyarakat. Nah, generasi muda juga ini sebagai subjek dan objek dalam pembinaan dan pengembangan. Namun ada masalah yang ada di generasi muda, yaitu kekurangan kepastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depan. Namun mereka juga memiliki potensi, yaitu idealisme dan daya pikir kritis, dinamika, dan juga kreativitas. Nah, peranan pemuda dalam masyarakat ialah membawa pembaharuan dalam pembangunan. Peranan mahasiswa di KKN juga dapat membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan. Nah, generasi juga merupakan orang-orang yang setara dengan pengalaman pada waktu yang bersamaan.
Nah, materi selanjutnya pemerintahan negara dan warga negara. Pemerintahan ialah yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara dan memiliki tujuan tertentu. Nah, syarat berdirinya negara ialah warga, memiliki wilayah, dan pemerintahan. Dan menurut pasal 29 ayat 2, setiap warga negara adalah penduduk. Dan ada dua asas juga yang menentukan warga negara. Yang pertama asas ius soli, dan yang kedua asas ius sanguinis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih ada kurang kejelasan dan pemahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.